percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve! Mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Prancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Dalam ziarah ini, kami akan mengajak sahabat Katolik keren untuk berziarah ke sejumlah situs peziarahan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke kota Lourdes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Assisi, berziarah ke makam Beato Carlo Acutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat Katolik keren audiensi dan bertemu dengan Paus Fransiskus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Perjalanan peziarahan kami berlanjut. Dari negara Oman, kami pun terbang ke negara kedua yang akan kami kunjungi, yaitu negara Yordania. Di atas ketinggian kami melihat negara Qatar yang modern yang kami lintasi. Usai menempuh jalur udara selama sekitar 4 jam, akhirnya kami pun tiba di kota Amman, ibu kota dari negara Yordania. Merinding dan terharu, tak pernah menyangka saya bisa menginjakan kaki untuk pertama kalinya di Yordania, negara yang berdekatan dengan tanah suci Yerusalem, tempat Tuhan Yesus berkarya hingga wafat di kayu salib. Oh ya, syukur kepada Allah, di Bandara Internasional Amman ini, akhirnya saya berjumpa dengan sahabat dan kakak saya, yaitu Pater Ardi, di mana sebelumnya pada Agustus 2023, Pater menemani saya berziarah di Roma dan Assisi, Italia. Pada ziarah kali ini, Pater akan menemani peziarahan kami mulai dari Yordania, Israel, Palestina, hingga Mesir. Udara yang sangat dingin pada bulan Desember di Yordania sangat terasa saat kami keluar dari bandara menuju ke bus. Bersyukur atas penyertaan Tuhan, kami pun menyanyikan satu lagu yaitu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Snacknya yang mungkin orang Indonesia suka, tidak ada nasi yang bisa dibawa dari restoran-restoran itu, jadi nasinya nanti di hotel. Makanan ini mungkin ini bisa jadi makan malam juga, bukan snack. Selamat datang di Yordania. Di negara ini, kami akan mengajak sahabat Katolik keren mengunjungi Petra, Gunung Nebo, Laut Mati, hingga Sungai Yordan. Dalam perjalanan menuju hotel di Petra, kami mampir sejenak di salah satu toko di negara Yordania untuk melihat berbagai cenderamata sekaligus mencoba berbagai pakaian tradisional khas Yordania. Jordania. Jordania. Welcome to Jordan.
Puji Tuhan, kami pun tiba di hotel untuk beristirahat. Pagi menyapa, peziarahan kami di negara Yordania pun akhirnya dimulai. Hari ini, kita akan mengunjungi Petra terlebih dahulu, sebuah kota kuno yang masuk dalam 7 situs keajaiban dunia tahun 2007 lalu. Jadi sahabat Katolik Keren, saat ini kita sudah memasuki negara Yordania, dan pada hari ini kita akan menuju salah satu dari 7 keajaiban dunia di tahun 2007 yang disebut dengan Petra. Nah, dan Petra ini juga sudah sangat terkenal ya di dunia, dan Petra ini juga banyak ya dikunjungi setiap tahunnya oleh para peziarah. Dan bagi sahabat Katolik Keren yang ingin berziarah juga boleh banget bersama kami Katolik Keren dan juga berkolaborasi bersama Holy Global Tour. Belakang banyak sekali. Dan di sini sangat dingin. Kita bersama rombongan. Kami bersyukur dan bersukacita. Dari A ke B ada 800 meter. Nanti Bapak Ibu di bawah ada yang menawarkan naik kuda. Menuju ke tempatnya itu berjalan kaki, mungkin sekitar 10-20 menit. Dan ada juga kuda di sini, jadi bisa naik kuda. Kawanan unta menyapa kami dalam perjalanan menuju ke Petra. Jadi dulunya di sini tuh banyak banget orang-orang Nabatian. Nabatian itu orang-orang asli dari Petra, Yordania. Dan di setiap batu ini itu ada tulisan 2 bahasa. Itu bahasa Yunani dan juga bahasa Nabatian. Buat khusus buat air tidak masuk ke dalam. Kalau masuk nanti kita masuk ke dalam. Kalau kita masuk ke dalam nanti itu lewat celah. Celahnya yang air bendungan itu tidak. Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit, akhirnya kami pun melihat keajaiban Petra yang menakjubkan, khususnya di kuil termegah kota Petra yaitu Al-Kazne. Salve, saat ini saya berada di Petra. Keindahan dari Petra, begitu keren. Bangunannya mirip-mirip itu ya, basilika ya. Kami pun melanjutkan perjalanan ke Gunung Nebo. Gunung Nebo adalah sebuah tebing yang menjulang tinggi di negara Yordania, sekitar 817 meter di atas permukaan laut. Disinilah tempat Allah menunjukkan tanah perjanjian kepada Nabi Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut, dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ulangan bab 34 ayat 1-4. Sahabat Katoliko keren, kerennya lagi, situs peziarahan Gunung Nebo ini dikelola oleh Gereja Katolik, khususnya oleh Ordo Fransiskan. Di Gunung Nebo ini
berdiri sebuah gereja Katolik yang indah bernama Gereja Peringatan Musa. Bangunan asli gereja ini sudah dibangun sejak abad keempat, lalu kemudian pada tahun 1932 dikelola oleh salah satu ordo Katolik yaitu Ordo Fransiskan, hingga pada tahun 2016 sampai 2019 bangunan gereja ini selesai direnovasi dengan tetap mempertahankan keasliannya seperti mozaik-mozaik kuno yang indah yang tetap dipertahankan di dalam gereja. Salve sahabat Katoliku keren, di belakang ini adalah gereja yang dikelola oleh Fransiskan. Dan di sini itu umat Katolik yang berada di Gunung Nebo atau yang berkunjung ke Gunung Nebo bisa mengikuti perayaan Ekaristi di sini juga. Begitu keren ya, Katoliku keren. Sini sangat dingin, sekitar 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Di depan gereja ini terdapat monumen ular tembaga yang besar yang menjadi simbol di mana Nabi Musa membuat patung ular tembaga atas perintah Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari serangan kawanan ular akibat melawan Tuhan saat keluar dari tanah Mesir. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bilangan bab 21 ayat 8-9. Wah, Gunung Nebo yang begitu indah. Salve, nah, ini suasana sesi potret memotret dan sangat ramai. Ada Ko David di belakang juga, banyak orang. Dan bagi sahabat Katoliko keren yang kesini, jangan lupa wajib foto-foto di tiang Musa ya. Sangat ramai di sini. Salve, sahabat Katoliko keren. Salve sahabatku Katoliku keren. Bersama Ibu Erna dan Ibu Maria kita sudah explore Gunung Nebo. Jangan lupa mampir ya buat kalian yang akan datang ke Tanah Suci. Benar, harus mampir di sini. Keesokan harinya kami menikmati pemandangan Laut Mati. Laut Mati sendiri sejatinya adalah sebuah danau garam yang terbentuk 3 juta tahun yang lalu. Tingginya konsentrasi garam di sini membuat setiap dari kita yang berenang di Laut Mati akan otomatis mengapung loh. Selain itu, air di Laut Mati ini juga sudah terkenal bisa menyehatkan kulit. Dari Laut Mati ini kita bisa melihat pemandangan 3 negara sekaligus, yaitu Yordania, Israel, dan Palestina, karena Laut Mati sendiri terletak di tengah-tengahnya. Ini adalah momen keseruan kami mandi di Laut Mati, sekaligus melumuri tubuh dengan lumpur dari Laut Mati. Salve Katoliku keren. Salve, jadi pagi ini Bu Erna sama Bu Maria lagi maskeran lumpur dari Laut Mati. Nah, ini terkenal dengan kesehatannya lumpur ini. Oke, di sini kita akan siap-siap untuk berenang, dan berenang di sini itu bisa mengapung, sahabat Katoliku keren. Di sana ada kota Yeriko. Di sebelahnya itu Bethlehem, di sebelah kota Yeriko. Nah, di sana ada gunung-gunung. Wah, luar biasa ya. Tak nyangka bisa menginjakan kaki di Laut Mati, biasanya hanya baca di Alkitab.
Nah, ini kita sudah siap-siap. Di balik layar sementara mengapung. Jadi bagi sahabat Katoliku keren yang akan pergi ke Laut Mati, tentu bersama dengan Holy Global Tour, jangan lupa kalian wajib coba berenang atau mandi di Laut Mati. Di sisi lain, laut ini juga katanya semakin surut ya, menyusut. Dulu laut airnya itu sampai di sana, tapi setiap tahun itu turun menyusut gitu. Nah, ini Kak Edo lagi luluran masker nih, luluran maskara apa segala macam. Ayo. Mengunjungi negara Yordania tak lengkap rasanya bila belum berziarah ke Sungai Yordan. Ya, di sungai yang membelah antara negara Yordania dan negara Israel ini merupakan tempat Tuhan kita Yesus Kristus dibaptis. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus bab 1 ayat 9-11. Selamat datang di Sungai Yordan. Salve, kita lagi berada di Sungai Yordan. Yeay, mari. Sungai Yordan, mari. Aman. Ayo. Ya, suasana di Sungai Yordan, ini di bagian depannya. Dan sahabat Katoliku keren, di sekitar Sungai Yordan ini berdiri 2 gereja Katolik biaranya, yaitu biara dari Baptisan Tuhan dan biara Katolik dari Santo Yohanes Pembaptis. Di sini selain berdiri 2 gereja Katolik, juga ada 1 gereja Ortodoks ya. Dan kerennya lagi, situs peziarahan penting dari kekristenan ini yaitu Sungai Yordan, tempat Tuhan kita Yesus Kristus dibaptis oleh Santo Yohanes Pembaptis itu dikelola oleh gereja Katolik, khususnya oleh Ordo Fransiskan. Katoliku keren. Di Sungai Yordan, kami melihat kisah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis terukir dalam berbagai bahasa. Kerennya lagi, sejumlah bahasa daerah dari Indonesia tampak mendominasi, diantaranya bahasa Indonesia sendiri, bahasa Manado, bahasa Toraja, bahasa Batak, dan bahasa Jawa. Nah, ini adalah kisah dari Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis dalam berbagai bahasa. Ada Indonesia di sini, khususnya bahasa Manado. Ini Artsak. Artsak ini salah satu negara yang belum merdeka penuh ya, sahabat Katoliku keren. Kalau tidak salah dari di sekitar Azerbaijan. Kemudian Armenia di sini juga ada. Bahasa Thailand, Nigeria, Indonesia yang umum di sini ada. Kemudian Italia, Bulgaria, Georgia, terus Korea. Nah, ini. Kemudian Prancis, Spanyol, Inggris, Sri Lanka, Cina, Makedonia, Latin, apa lagi di sana? Ibrani atau Israel, Vietnam, Batak, Nigeria, Batak juga ada. Jadi untuk Indonesia ada Batak sama Manado. Rasa syukur mengunjungi Sungai Yordan semakin terasa ketika kami berdoa dan mulai menyanyikan lagu Syukur Kepadamu Tuhan, sembari mengingat momen kami dibaptis menjadi putra-putri Allah. Kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat, meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup hilang.
sahabat Katolik Keren, saat ini saya bersama dengan Serge Rias. Salve Ser. Jadi sahabat Katolik Keren, Serge Rias adalah tour guide yang berasal dari Israel. Dia adalah seorang Katolik Maronit ya Ser ya? Maronit, dari Nazaret. Iya, Nazaret. Bagi kalian yang ingin bersiara, recommended banget nih bersama Serge Rias. Serge Rias akan menjelaskan begitu detail dan begitu keren akan situs-situs peziarahan kekristenan yang begitu keren di Tanah Suci Yerusalem. Salve! Sungguh terberkati bisa mengunjungi Sungai Yordan, tempat Tuhan kita Yesus Kristus dibaptis 2000 tahun yang lalu, sekaligus membuat kita semakin bersyukur karena dipilih dan diangkat oleh Allah menjadi putra-putri gerejanya yang kudus melalui sakramen baptis. Sahabat Katoliko Keren, usai sudah peziarahan kami di negara kedua, yaitu negara Yordania. Tenang saja, masih ada 8 episode lagi peziarahan spesial Holy Land. Ditunggu ya, akan tayang di waktu mendatang. Kita akan mengajak kalian mengunjungi situs-situs penting kekristenan di 3 negara lainnya, yaitu Israel, Palestina, dan Mesir. Semoga melalui video ini membuat sahabat Katoliko Keren bisa merasakan lebih dekat peziarahan di Tanah Suci ya. Sampai jumpa, Katoliko memang keren. Salve dan salam dari negara Yordania. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.